Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada sebuah kertas bertuliskan begini bunyinya. Setelah ditinggal beberapa lama, ternyata tetap saja kamu tidak berubah, selalu menjadi seorang yang penakut. Ya, tulisan itu berasal dari sepotong kertas yang berada di atas mejaku. Sebuah tulisan tangan dengan huruf Latin. Seingatku, belum pernah aku melihat gaya tulisan ini, baik dari temanku atau dari siapapun yang aku kenal. Tulisan yang sangat rapi dan mudah dibaca. Hanya saja aku tahu gaya perkataan yang ada di dalam potongan kertas itu. Tak lain dan tak bukan, pasti itu dari Sinta. Siapa lagi yang selalu mengejekku penakut selain dia? Berarti benar. Semalam dialah yang membantuku mengusir sosok pengganggu di kamarku itu. Dan pasti dia juga yang membantuku untuk tidur dengan nyenyak tadi malam. Hingga pagi ini, aku bisa terbangun dengan kondisi badan sangat fresh. Setelah membaca tulisan yang berada di atas meja itu dan setelah sadar yang menulis itu adalah Sinta, aku kemudian melihat sekeliling kamar, berharap Sinta masih berada di sini sambil melihatku membaca surat ini sambil tersenyum. Namun sayang, setelah aku melihat ke sekeliling kamarku, yang ada hanya barang-barangku yang berdiam diri tanpa bergerak. Ya, memang tidak bergerak, karena itu benda mati. Dalam kekecewaanku karena tidak adanya Sinta di kamarku, aku berusaha menahan kerinduanku dengan mengalihkan pikiranku untuk segera menghubungi Via. Memang jam masih sangat pagi untuk menghubungi seseorang karena masih subuh. Tapi aku tetap menghubungi Via karena aku berpikir untuk saat ini aku memang benar-benar membutuhkannya. Aku pun langsung mengambil HP-ku dan kemudian mencari kontak bertuliskan nama Via dan segera aku hubungi dia. Terdengar suara sambungan telepon terdengar di HP-ku. Ceklak, bunyi pertanda teleponku diangkat. Halo Yan, tumben pagi-pagi banget udah ngubungin aku. Ada apa Yan? Suara Via yang lembut terdengar dari balik telepon. Enggak apa-apa Vi, aku sengaja telepon. Memang karena lagi butuh teman untuk curhat. Ada apa Yan? Apa kamu sedang ada masalah? Kayaknya tadi malam kamu baik-baik saja. Enggak apa-apa Vi. Perkataanku terhenti saat mau mengucapkan kata. Iya Yan, ada apa? Iya, kamu kenapa? Kamu sakit? Kamu lagi gak enak badan atau kamu lagi kenapa sekarang? Bilang sama aku. Dia bertanya seakan mengkhawatirkanku. Vi, aku mau ngomong sama kamu secara langsung aja. Nanti kita bolos kuliah dulu ya buat hari ini, pintaku pada Via, yang kebetulan Via terus bergabung dengan kelasku. Kok gak biasanya? Kamu lagi kenapa sih? Ya udah, ayo, kamu mau kemana? Aku pengen ke tempat yang tenang, Vi, sambil berbagi kisah sama kamu. Aku ngerasa aku nggak kuat sendiri kayak gini terus. Ya udah, nanti kamu jam 7 ke tempatku, terus kita pergi ke pantai itu ya. Aku pikir di sana pemandangannya cukup bagus. Kita bisa lepaskan penatmu di sana. Iya, makasih, Vi. Sebenarnya aku dengan nada bergetar dan hampir mau menangis, tapi tetap kutahan karena aku sedang berbicara dengan seorang wanita. Aku tak mau dia melihat kecenganganku. Sudah, jika kamu tidak kuat untuk menceritakan sekarang, simpan saja untuk nanti. Kita bicara sepuasnya. Aku akan mendengarkan ceritamu. Via berkata menenangkanku. Baik Vi, ya udah sana sholat dulu. Ntar kita ketemu jam 7 ya. Tanpa menjawab kata-kata Via barusan, aku langsung menutup teleponku. Mataku sudah tidak bisa membendung perasaan kangen kepada sosok Sinta. Semua lepas tak terkontrol. Tanpa sadar, pipiku telah basah dan nafasku mulai tidak teratur. Aku duduk lemas di atas kasur sambil terus memikirkan Sinta dan berharap agar dia mau menemuiku walau hanya sebentar. Aku tidak mempedulikan waktu yang sudah mulai bergerak maju. Jam sudah akan menunjukkan angka 5 kurang seperempat.
Aku belum menjalankan kewajibanku yang harus dilakukan oleh seorang muslim, yaitu sholat subuh. Aku terus terduduk dengan tatapan kosong karena melamun dan membayangkan kehadiran Sinta. Namun di tengah lamunanku, tiba-tiba angin berhembus kecil menerpa tubuhku dan membuatku merasa sedikit lebih tenang. Nafas sudah bisa teratur dan pipi pun sudah kering. Setelah hembusan kecil angin tadi, kemudian disusul dengan harum wangi yang sangat aku suka dari sosok yang sedang aku pikirkan ini. Aku masih terus terduduk di atas kasurku. Namun, saat aku sudah sedikit tenang, di samping telinga kananku, aku mendengar suara. Dian, jalankan kewajibanmu, lakukan sholatmu. Jangan karena kita tidak bisa bertemu sekarang dan tidak ada aku di sampingmu, kamu jadi meninggalkan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Jalankan sholat subuhmu sekarang, dan aku akan temui kamu nanti malam ya, lewat mimpimu. Mendengar bisikan di telinga itu, aku dengan refleks cepat langsung menoleh ke arah kanan, di mana sumber suara tadi berada di telinga sebelah kananku. Saat aku menoleh, aku hanya melihat sekelebat bayangan putih yang berlalu pergi dengan cepat, namun masih meninggalkan harum khas yang dia punya. Aku merasa sedikit senang karena dia mau menampakkan wujudnya sedikit, walau hanya sekelebat, dan aku pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Setelah mendengar bisikan tadi, aku kemudian melangkah keluar kamar menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, dan segera kembali ke kamar untuk menjalankan sholat subuhku yang dari tadi belum aku kerjakan hingga waktu sekarang mepet hampir fajar. Setelah selesai mandi, aku langsung bersiap dengan pakaian rapi dan menggunakan parfum supaya lebih enak lagi baunya. Aku turun ke parkiran dan mengambil motorku, dan kemudian aku melaju ke arah kosan Via, karena kami akan pergi ke sebuah pantai untuk sekedar berbincang-bincang sekaligus melepas penatku ini. Dalam perjalanan, aku memikirkan bisikan tadi pagi. Benar, aku tidak boleh larut dalam kesedihan ini karena berpisah dengan Sinta, hingga aku melupakan kewajibanku menjadi seorang muslim. Bodoh jika aku menggadaikan perasaan egoku ini dengan kewajibanku pada Tuhanku. Toh kelak aku akan kembali pada Tuhanku, bukan pada selainnya. Sesampainya di kos Via, ternyata dia sudah menungguku. Dia duduk menyender di pagar kos-kosannya. Setelah dia melihatku datang, kemudian dia berdiri dan menghadapku sambil tersenyum manis menyambutku. Hai Vi, sudah lama nunggu di sini. Enggak kok Yan, baru aja aku kok habis beres kamar dulu. Ya udah yuk, langsung berangkat aja, biar sampai di lokasi lebih pagi dan jalan gak panas. Ya udah, ayo buruan, aku naik ya. Akhirnya kita pun berangkat menuju pantai yang sudah direncanakan tadi subuh. Dalam perjalanan ke sana, kita hanya ngobrol sekedarnya. Kita berangkat dari kos Via sekitar pukul 7:30. Terlihat Via tidak banyak bicara, mungkin karena takut salah ngomong, karena aku terlihat seperti sedang banyak masalah dan takut nantinya aku akan marah padanya. Dengan perjalanan yang cukup lama, akhirnya kita pun sampai di pantai. Aku parkirkan di dekat sebuah warung motor. Motor pun aku parkirkan di dekat sebuah warung makan yang pastinya memiliki pemandangan laut yang bagus. Aku pilih warung makanan ini karena ada tempat lesehannya, dan itu berada di dekat dengan pantai, sehingga kita bisa menikmati makanan sambil menikmati suara desir ombak yang saling berbenturan menabrak batu maupun bergesekan dengan pasir. Menabrak batu, ombak, berarti ini pantai selatan nih. Setelah kita memesan makanan untuk kita makan, karena yang jelas kita belum sarapan saat berangkat ke sini. Selain terlalu pagi untuk sarapan, warung-warung di sekitar kos kita juga belum ada yang buka. Pemandangannya bagus ya Yan? Iya Vi, ini katanya pantai yang lagi disukai akhir-akhir ini karena pemandangannya bagus dan masih belum banyak yang datang ke sini. Jadi pantainya masih terlihat asri. Iya bener Yan, coba kalau udah banyak orang yang datang ke sini, pasti ini pantai isinya cuma sampah yang berserakan. Nah itu pasti Vi. Kita pun sejenak terhenti dalam berbincang karena sangat terpaku dengan keindahan alam yang ada di sekitar sana. Yan, tadi kamu mau cerita apa? Oh itu Vi, aku mau jujur aja ya. Iya yuk gak apa-apa dong, bagus kalau mau cerita jujur. Aku bakal dengerin kok, cerita aja. Vi, aku kan tahu kamu juga punya kemampuan buat merasakan hal yang seperti itu. Nah, aku mau menyampaikan rahasiaku ini yang sekarang sudah tidak bisa aku tutupi sendiri. Vi, aku
sebenarnya punya teman dari alam lain. Dia selalu menemaniku dan membantuku saat aku sedang dalam kesulitan. Ya bagus dong, asal gak sampai ganggu kamu sih. Menurutku gak apa-apa, kamu temenan sama dia. Iya Vi, aku sudah berteman sudah lama dengan dia. Tapi hingga tiba beberapa lalu, kita tidak boleh bertemu lagi oleh almarhumah nenekku. Karena aku terlalu dekat dengannya, dan dia pun begitu. Karena mungkin nenekku pikir kita akan menjalani hubungan yang lebih, yang jelas dilarang oleh agama. Padahal aku hanya merasa suka dan nyaman saja pada dia. Iya sih, emang benar, aku tak tahu kedepannya bagaimana. Dan akhirnya kita sekarang sudah tidak pernah bertemu lagi. Dan aku sangat tersiksa, Vi. Biasanya ada dia, tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi di sisiku. Kinian, nenekmu benar. Kamu harus jaga jarak dulu sama dia. Aku juga udah tahu sebenarnya kalau kamu itu memiliki penjaga atau teman astral dari energi yang ada di sekitarmu saat aku pertama kenal sama kamu. Tapi aku yakin nenekmu pasti memberi syarat kan agar kamu bisa bertemu lagi dengannya. Iya bener Vi, syaratnya sih sebenarnya mudah. Aku hanya harus memiliki calon pendamping hidupku dulu, baru aku boleh berhubungan lagi dengan dia. Ya makanya itu kamu cepatlah selesaikan kuliahmu ini dan segeralah melamar seorang gadis yang nantinya akan jadi istrimu supaya pendampingmu boleh bertemu lagi. Aku sudah memikirkan itu Vi, makanya aku mengajakmu kemari. Aku pengen mengatakan sesuatu. Vi hanya diam saja sambil menunduk dan tak mau memandangku seperti tadi. Vi, coba lihat aku sebentar Vi. Vi yang menoleh ke arahku dengan sedikit malu. Vi, kita kan sudah lumayan akrab dan cukup lama juga lah, walau beberapa bulan kemarin baru kenalan. Tapi aku melihat ada sesuatu yang berbeda di dirimu dibandingkan dengan cewek lain. Ya walau aku belum bisa menjelaskan apa itu, tapi kalau boleh aku katakan, kamu mau gak jadi pacarku? Dan kita mulai visi misi kita untuk mengarah ke hubungan yang lebih serius lagi. Bukan berarti aku melakukan ini semata untuk bisa lagi bertemu dengan sosok pendampingku ya Vi. Tapi memang sejak awal aku sudah tertarik padamu. Aku sudah memiliki insting kamu berbeda dari cewek yang lain. Bahkan sosok pendampingku pun menyuruhku untuk memilihmu sebagai teman yang nantinya bisa hidup bersama. Baru kali itu dia tidak marah saat aku dekat dengan cewek. Biasanya dia akan selalu memarahiku Vi saat aku mendekati cewek yang menurutnya tidak baik untukku. Tapi kamu sepertinya memang dipilih untuk menjadi teman hidupku, baik dipilih oleh Tuhan maupun sosok pendampingku. Vi hanya diam dan semakin tertunduk malu. Vi, aku tanya sekali lagi ya, dan tolong kamu langsung jawab. Aku pingin kamu mau melangkah bersamaku mulai sekarang. Tidak hanya sebagai seorang pacar, karena aku tak akan menganggapmu menjadi pacar, tapi kita akan berjalan bersama menuju satu visi yang akan kita buat hingga akhirnya kita menikah nanti. Apakah kamu bersedia? Vi hanya terdiam dan hanya menyisakan suara deras ombak dan tiupan angin pantai yang berembus. Aku masih menunggu jawaban dia. Aku sempat merasa bodoh mengatakan hal ini pada Via. Beberapa menit kita saling diam tanpa bicara. Via yang terdiam menunduk sambil sesekali melirik ke arah pantai, seolah sedang berpikir untuk memberikan jawabannya untukku. Dan akhirnya Via pun mulai memandangku dan mengatakan, Rian, bukannya aku menolak ajakanmu, tapi kamu tahu sendiri, aku ini seorang anak orang biasa-biasa saja. Aku bukan orang berada. Kenapa kamu memilihku untuk menemanimu? Vi, yang aku cari adalah pendamping hidup. Aku sama sekali tak mempedulikan kamu ini anak siapa, orang berada atau orang biasa. Toh aku juga bukan siapa-siapa. Keluargaku juga orang biasa-biasa saja. Enggak, Yan. Aku tahu kamu dari keturunan orang berada. Terlihat dulu dari sosok penjagamu yang kini terpaksa pergi itu. Apa nanti orang tuamu akan menerimaku dengan keadaan orang tuaku yang seperti itu? Kan kamu tahu sendiri seperti apa keadaan keluargaku. Vi, sekali lagi ya,
Memang ada keturunan itu di dalam keluargaku, tapi kita tidak pernah memandang seseorang itu siapa. Aku mohon kamu mau menerima ajakanku, karena aku merasa kamulah yang cocok mengiring hidupku. Di lain kamu berpikir dewasa, kamu selalu mengerti apa yang sedang aku perlukan. Aku bukan orang yang suka memainkan perasaan wanita, maka itu aku mengatakan ini secara tulus dan jujur. Mohon jawabanmu, Vi. Yan, sebenarnya aku trauma memiliki hubungan dengan orang yang tingkat ekonominya di atas aku, tapi aku juga tidak bisa berbohong. Via menghentikan kata-katanya. Apa, Vi? Kamu tidak bisa berbohong tentang apa? Aku mendesaknya untuk segera menjawab. Aku tidak bisa berbohong atas perasaan ini. Aku pun sebenarnya sudah merasa nyaman dengan hadirnya kamu di hidupku. Tanpa sadar, kamu telah menyembuhkan traumaku tentang cowok. Aku juga ngerasa kamu ini cowok yang beda. Terlihat dari kamu memperlakukanku tidak seperti cowok yang pernah dekat denganku. Intinya, kamu berbeda dengan mereka semua. Terus jawabanmu, Vi, apa berarti kamu mau mendampingi hidupku mulai sekarang? Via terdiam, seolah masih ragu dengan jawaban yang akan dia katakan. Ayo, Vi, jawab. Jangan buat aku menjadi penasaran. Tahu sendiri, aku paling gak suka dibuat penasaran. Via menatapku sambil tersenyum dan berkata, "Haha, biasaan kamu ini, Yan. Selalu begitu. Tapi itulah salah satu yang buat aku suka. Kamu orang yang tegas dan gak suka berbelit-belit tentang apapun. Dan selama aku dekat sama kamu, aku selalu bisa nurut sama kamu dan kamu selalu bisa memilah permintaanku yang kadang tidak perlu untuk dituruti. Menurutku, itulah sosok pemimpin, tidak selalu menuruti kemauan dari wanita, dan itu salah satunya yang membedakanmu dari cowok yang lain." Vi, jawabanmu, Vi. Aku nunggu ini loh dari tadi. Iya, ya, Rian. Dasar gak peka. Masa dengan jawabku panjang lebar seperti itu kamu belum paham juga? Udah tahu aku gak peka, makanya tinggal jawab aja sih, Vi. Kayaknya emang cuma kamu dah dengan jawaban seperti itu, tapi kamu belum paham juga. Iya, makanya buruan jawab ya. Ih, dasar cemen. Aku tuh sama kamu. Sini bentar, lihat mukamu. Setelah aku dekatkan wajahku, kemudian dia mencubit pipiku dan berkata, "Iya, Rian, aku mau kok nemenin kamu, tapi dengan syarat." Apa itu syaratmu, Vi? Tolong buat aku menjadi lebih baik dari sekarang. Bimbing aku dengan sifat kepemimpinanmu itu. Aku akan berusaha, Vi, dan aku janji tak akan membuatmu kecewa. Ini diterima nih. Aku cukup lega dengan jawaban Via. Setelah pembicaraan tadi, aku dan Via lanjutkan dengan sarapan pagi di tempat itu sambil memandangi keindahan pantai ini. Sesekali saat makan, kita juga bercanda dengan asiknya. Setelah makan, kita berjalan mendekati bibir pantai untuk menikmati suasana pasir putih dan ombak yang terus menghampiri. Saat sampai di bibir pantai, Via terasa sangat menikmati suasana di sana. Via bermain dengan ombak dan sesekali berlari ke sana kemari sambil melihatku dan tersenyum riang. Aku merasa beruntung karena Via sungguh mau untuk menemani hidupku mulai saat ini. Dan aku berniat akan melamarnya setelah lulus kuliah nanti. Kenangan akan sosok Sinta sepertinya hilang saat itu karena aku sudah menemukan sosok pendamping yang akan selalu menemaniku. Dan kalau diperhatikan, saat Via sedang bermain dengan pasir dan ombak, tingkahnya pun tak jauh berbeda dengan Sinta. Hanya saja, Via ini gak genit kayak Sinta. Via terlihat berhenti bermain ombak dari jarak yang tidak begitu jauh. Karena memang aku tidak ingin bermain dengan air laut dan membuat kakiku basah. Terlihat Via sedang menulis sesuatu di pasir, dan setelah itu, dia berjalan ke arahku. Kemudian dia meraih tanganku dan mengajakku untuk melihat apa yang dia tulis tadi. Seperti yang kalian tahu, seorang cewek kalau lagi di pantai dan nulis sesuatu, yang pasti nulis sebuah nama. Di pasir itu tertulis Rian dan Via.
tanggal saat itu. Dan kemudian Via menyuruhku untuk mengambil HP-ku dan memintaku untuk menyimpan tulisan itu di HP-ku. Begitu juga dengan dia mengeluarkan HP-nya dan menyimpannya dengan cara mengambil gambar. Aduh, alay banget coy. Dan setelah cukup lama kita bermain-main di pantai, kita pun putuskan untuk kembali pulang karena waktu juga udah siang. Matahari sudah berada hampir tepat di atas kita. Sebelum pergi, aku dan Via pergi ke kamar kecil untuk membersihkan kaki yang kotor karena tertempel pasir pantai. Kita berjalan bergandengan menuju ke kamar kecil itu. Di saat kita sedang berjalan, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati. Persis seperti yang aku cium di kos semalam. Aku menggenggam erat tangan Via dan menanyakan hal itu. Vi, kamu merasakan itu enggak? Merasakan apa, Yan? Aku biasa aja tuh, enggak merasakan apapun. Kamu nyium bau bunga melati enggak? Tanyaku memastikan. Via berusaha mencari bau itu. Gimana, Vi? Nyium enggak? Tanyaku mendesak. Enggak sih, Yan. Emang di mana? Di sekitar sini. Dan kamu tahu, bau ini bau yang sama saat di bioskop sebelum aku meninggalkanmu. Dan bau ini juga yang tadi malam selalu menggangguku. Aku merasa dia juga berada di sekitar sini. Tolong jangan lepas tanganku. Aku takutnya kita dikerjai lagi sama sosok itu. Dan ini juga jauh dari kos. Iya, Yan. Nanti ke kamar kecilnya gantian aja. Iya. Pokoknya jangan sampai terpisah. Kita terus berjalan menuju kamar kecil itu. Saat sampai di sana, ternyata ada satu toilet yang dijaga oleh bapak-bapak. Dan di depan toilet ada keran untuk mencuci kaki. Tapi karena tadi Via berkata kalau dia ingin kencing, makanya dia aku suruh masuk ke toilet saja dan aku mencuci kaki tepat di depan toilet yang dipakai Via. Via masuk ke dalam toilet. Tapi aku sempat memberikan tanda pada Via. Kalau mau keluar, dia harus mengetuk pintu 2 kali. Supaya aku tahu kalau itu beneran dia. Aku mencuci kakiku tepat di depan toilet Via sambil aku menyapa dan sedikit ngobrol dengan bapak penjaga toilet itu. Saat aku sedang membersihkan kakiku di air keran, bau melati itu kembali muncul lagi. Refleks aku memanggil Via dari luar toilet, memastikan dia masih di dalam. Via, udah selesai belum? Belum, Yan, bentar lagi pipis ini, belum cuci kaki juga. Iya, ya udah buru. Aku merasa lega. Via masih merespon panggilanku, namun bau itu masih tercium di hidungku. Dan sambil ngobrol dengan bapak-bapak itu, aku melihat ke sekelilingku. Mungkin aku akan menemukan sumber dari bau itu. Dan aku berharap bau ini bukan dari sosok yang sejak kemarin menggangguku. Aku lihat sekelilingku dan mencari, mungkin ada bunga melati di sekitar sini. Namun ternyata tidak ada dimanapun. Dan untuk memastikan bau melati itu, aku menanyakan pada bapak-bapak penjaga toilet itu. Ternyata bapak itu tidak mencium bau melati itu dan juga menerangkan bahwa sekitar sini tidak ada yang menanam bunga itu. Aku tetap mencari dari mana sebenarnya sumber itu. Dan ternyata saat aku melihat ke arah belakang, yang ternyata ada pepohonan yang cukup rindang. Dan di sana, samar-samar aku melihat ada seorang wanita sedang berdiri sendirian mengarah ke arahku. Kepalanya menunduk dengan rambut terurai ke bawah. Perlahan kepala wanita itu mengarah padaku dan aku mulai melihat tatapan matanya tajam melihat ke arahku. Aku yakin itu adalah sosok yang sama dengan sosok yang aku lihat di toilet bioskop. Hanya saja saat di bioskop wajahnya tidak terlihat menakutkan seperti sekarang. Sosok yang aku lihat sekarang seakan dia menaruh banyak kebencian padaku. Entah apa yang sudah aku lakukan pada sosok itu. Yang jelas aku tidak pernah berhubungan dengan sosok itu. Dan saat aku sedang melihat sosok itu, saat aku berkedip tiba-tiba sosok itu menghilang. Tak ada lagi di sana. Dan bau melati itu pun juga ikut menghilang. Dan setelah itu suara ketukan 2 kali dari dalam toilet, yang menjadi pertanda kalau Via sudah selesai dengan urusannya di dalam. Setelah dia keluar dari toilet, aku langsung meraih tangannya untuk memastikan itu benar-benar dia. Tangan Via aku raih dan tangan Via tidak terasa dingin seperti di saat di bioskop. Jadi, aku yakin kalau ini memang Via dan tidak ada gangguan dari sosok itu. Kenapa sih, Yan?
kok tiba-tiba megang tanganku. Tenang, aku asli kok. Nih, anget kan tanganku? Nih, muka juga gak pucat. Iya, aku percaya. Mana ada setan yang somplak kayak kamu. Dasar kamu. Udah yuk, langsung jalan, kita pulang. Ya udah, ayo. Kita pun langsung menuju ke parkiran umum, di mana kita parkir motor di sana. Tapi kembali saat aku sedang berjalan, bau bunga melati itu kembali muncul lagi. Dan tak henti-hentinya, aku penasaran dari mana sekarang bau bunga ini. Oh iya, aku juga jadi teringat untuk memberikan bunga ke sosok itu. Aku katakan pada Via untuk mampir ke mall yang kemarin kita nonton itu dan hendak membeli bunga untuk aku berikan pada sosok itu. Bau melati itu masih terus mengikutiku. Aku lihat kanan kiri dan depan, tidak terlihat sosok itu. Tapi saat aku menoleh ke belakang, ternyata sosok itu mengikutiku dengan ekspresi yang sepertinya terlihat sangat-sangat membenciku. Aku memberi kode pada Via untuk mempercepat langkah kaki. Setelah sampai di parkiran, kita bergegas naik motor dan segera meninggalkan lokasi. Aku memacu motor dengan kecepatan agak tinggi, hingga tak aku sadari, tangan Via sudah melingkar di perutku dan menggenggam erat. Karena sadar aku memacu motor terlalu cepat, aku kemudian mengurangi kecepatanku dan melihat ke belakang untuk memastikan sosok itu tidak mengikutiku lagi. Kenapa, Vi? Kencang banget pegang perutku. Sakit tahu. Kamu sih pakai motornya ngebut. Aku takut tahu. Lah, ini kan udah aku pelanin. Ini tanganmu dikendorin. Biarin, takutnya kamu ngebut lagi. Enggak lah, sosok itu enggak ngikutin lagi kok. Bodoh, yang penting aku udah nyaman sama posisi ini. Hihihi. Kamu ini ada-ada aja. Yaudah, aku percepat lagi ya. Setelah beberapa menit perjalanan, kita pun telah sampai di kota. Aku bertanya pada Via untuk mencari toko bunga terdekat dengan mall yang akan kita tuju, supaya sekali jalan tanpa perlu berputar-putar kota. Setelah berkeliling, kita pun sudah mendapat bunga yang kita cari. Sempat terpikir, bodoh juga aku mau membelikan bunga buat dedemit. Padahal hari ini aku udah punya perempuan yang akan menemani hidupku. Dan kita langsung melanjutkan ke mall. Sesampainya di mall, kita langsung menuju ke toilet umum di bioskop. Tapi entah kenapa, suasana di bioskop tidak terlalu ramai seperti biasanya. Harusnya, yang namanya bioskop itu kan ramai dengan pengunjung yang akan menonton film. Tapi kondisi saat aku kesana, suasana sangat sepi. Hanya ada beberapa pengunjung yang terlihat antre di loket. Entah kalau yang ada di dalam. Aku menyuruh Via untuk tetap mengikutiku. Setelah sampai di toilet umum khusus untuk laki-laki, aku menyuruh Via untuk menunggu di luar dan tidak jauh-jauh dari pintu toilet. Aku masuk ke toilet seorang diri. Semua masih berjalan normal, tanpa ada gangguan. Saat aku memasuki toilet, suasana di dalam toilet sangat sepi. Sepertinya hanya aku saja yang berada di toilet itu. Aku menuju ke bilik yang kemarin aku gunakan, dan kuletakkan bunga melati itu di atas kloset duduk. Semua masih aman, hingga pada akhirnya saat aku akan keluar, tiba-tiba lampu dalam toilet itu berkedip. Awalnya hanya berkedip 1-2 kali, hingga akhirnya lampu itu berkedip terus-menerus hingga membuat mataku terasa pusing karena bingung mengikuti cahaya yang berubah dengan cepat. Redup terang, redup terang, redup terang, redup terang, redup terang. Dengan pandangan yang buyar karena lampu toilet yang terus berkedip, aku mendengar ada seorang perempuan tertawa lirih. Aku berusaha untuk segera keluar dari toilet itu, tapi saat aku berjalan menuju ke arah pintu, aku melihat ada sosok wanita tadi yang mengikutiku sejak di pantai. Tak lupa bau melati juga tercium di seluruh toilet ini. Sosok wanita yang mengikutiku sejak dari tadi kini berdiri tepat di depan pintu keluar toilet. Namun tiba-tiba wanita itu perlahan mendekatiku.
Setelah sampai persis di depanku, wanita itu mendekatkan kepalanya dengan wajah cantik, namun ekspresinya seperti orang yang sedang marah sekaligus kecewa. Wanita itu pun berbisik kepadaku dan mengatakan, "Kenapa kau lebih memilih dia? Wanita di luar itu, kenapa bukan aku? Aku bisa menggantikan posisi penjagamu sebelumnya yang tadi malah mengusirku." Ya, setelah wanita itu berbisik, kemudian hilang dalam sekejap. Namun saat dia menghilang, tubuhku terasa sangat dingin. Padahal tadi hawa di ruangan ini biasa aja. Lampu yang berkedip pun sudah berhenti. Pandanganku sudah jelas lagi. Aku berjalan keluar dari toilet dan segera menemui Via di luar. Tapi saat aku menemui Via di luar, sepertinya Via sedikit terkejut denganku. Entah apa yang membuatnya terkejut. "Rian, kamu gak apa-apa kan?" tanya Via memastikan keadaanku. "Aku gak apa-apa, Vi, tapi kepalaku agak sedikit pusing." "Kamu kelihatannya ada yang gak beres. Ayo, udah buruan, kita pulang ke kosmu." "Iya, Vi, ayo pulang." Kepalaku terah. Sambil berjalan pandanganku mulai kabur dan tiba-tiba aku tak ingat apa-apa lagi. Aku membuka mataku. Lalu aku melihat sekeliling ruangan di mana aku membuka mata. Terlihat dinding dengan warna yang sudah tidak asing bagiku. Barang-barang yang ada pun juga sangat aku kenali. TV di ruangan itu juga sedang menyala dan saat aku melihat ke sampingku ternyata ada seorang cewek di sana. Ya, dia Via, yang sejak tadi menungguiku, dan tempat aku terbangun adalah di kamar kosku. Aku bingung, kenapa bisa aku terbangun di sini? Padahal aku tadi masih berada di mall bersama Via. Apakah tadi aku pingsan? Terus kalau aku pingsan, siapa yang membawaku dan Via ke sini? "Vi, kok kita udah ada di kos? Siapa yang antar kita tadi?" "Tadi ya kamu yang bawa, siapa lagi? Tapi tadi aku melihat ada yang aneh sama dirimu." "Memang apa, Vi?" "Aku tidak ingat apapun setelah keluar dari toilet dan berbicara bentar sama kamu." Jadi benar dugaanku, Yan. Gini aku ceritain. Setelah kamu keluar dari toilet itu, kamu mengajakku untuk pulang ke kosmu ini. Terus gimana, Vi? Kalau saat itu aku masih ingat kalau saat itu. Nah, setelah itu kamu tiba-tiba berhenti, terus sempat diam dan menatapku dengan pandangan sinis. Lalu kemudian kamu berjalan dengan cepat, seolah mau ninggalin aku lagi. Tapi karena aku yakin ada yang aneh dari kamu, aku terus ngikutin kamu. Aku ajak ngomong kamu, tapi jawabannya cuek. Dan waktu di jalan kamu adanya ngomel terus tanpa aku tahu apa yang membuat kamu ngomel itu. "Ah, ya bener, Vi. Tapi aku beneran gak sadar waktu itu. Aku sama sekali gak ingat apa-apa setelah keluar tadi." "Aku tahu itu bukan kamu, Yan. Nah, terus saat sampai di sini dan masuk ke kamar ini, tiba-tiba tubuhmu ini terjatuh lemas. Aku pikir kamu pingsan. Aku sama sekali tak mengerti apa yang terjadi tadi, Vi." Yan, tapi kamarmu ini unik ya. Aku dari tadi saat awal masuk kamarmu ini, aku merasakan hawa yang sangat adem, membuat nyaman. Terus tiba-tiba bisa terasa sangat panas dan buat keringat keluar terus. Jujur saja aku udah beberapa kali mematikan dan menghidupkan kipasmu itu karena perubahan suhu yang berubah-ubah terus ini. Nah, ini sekarang masih adem dan nyaman. Makanya barusan aku matikan kipasnya. Iya, benar juga, hawa di sini nyaman. Aku ditemani Via cukup lama hingga tak terasa waktu sudah sore. Via pun memutuskan untuk pamit pulang. Saat mau aku antar dia pulang, dia menolak dengan alasan biar aku istirahat dulu karena Via merasa diriku masih belum stabil. Karena gak tega Via pulang sendiri, maka aku meminta si Bimo buat ngantar Via pulang ke kosnya. Dan untungnya Bimo mau mengantarnya. Akhirnya Via pun pulang diantarkan Bimo. Aku yang masih sempoyongan karena belum pulih betul, entah karena apa tadi yang jelas membuat tubuhku terasa sangat lemas. Waktu terus berjalan hingga akhirnya malam hari pun tiba. Aku yang masih menunggu kehadiran Sinta karena bisikannya tadi pagi.
Walaupun waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku masih belum merasakan kantuk. Mungkin saking antusiasnya ingin bertemu lagi dengannya lagi. Suhu ruangan masih normal. Normal di sini tuh bukan normal nyaman ya, seperti yang diterangkan Via tadi. Tapi normal di sini ya normal kamarku, kamar yang panas dan gerah. Yang bisa menjadi pertanda juga Sinta belum datang. Aku terus menunggu kehadiran Sinta hingga sampai pukul 11. Rasa kantuk mulai menyerangku. Beberapa kali aku mulai menguap yang menandakan tubuhku sudah merasakan capek dan meminta untuk diistirahatkan. Entah kenapa, padahal dari tadi aku sudah tertidur cukup lama. Itu yang aku rasakan. Tapi memang aku juga merasa sedikit berbeda dengan keadaan yang biasa. Seperti ada yang aneh dengan tubuhku ini. Sejak tadi sore, aku mendengarkan azan subuh, merasa sangat panas dan tak ada sedikit pun hati ingin mengerjakan kewajibanku. Hanya saja, aku sadar jika meninggalkan kewajibanku itu adalah hal yang salah. Tapi, diri ini tetap bersikukuh untuk tidak mengerjakan kewajiban itu. Tak lama kemudian, suhu ruangan mulai berangsur nyaman. Kamar yang tadinya terasa panas dan pengap, tiba-tiba berubah menjadi kamar yang sangat nyaman. Tidak terasa gerah sama sekali di sini. Harum wangi yang menjadi pertanda Sinta datang pun mulai tercium. Aku melihat ke sekeliling kamarku, berharap dia muncul dengan ekspresi yang aku suka. Aku sungguh tidak sabar dengan momen yang sudah aku nanti sejak tadi. Hingga akhirnya, sosok Sinta pun datang dan menampakkan dirinya. Sosok bergaun putih dengan rambut panjang dan memiliki wajah seperti cewek Jepang ini akhirnya ada di depanku. Dia berdiri di depan pintu kamar. Awalnya aku senang dengan kehadiran dia. Tapi saat aku melihat wajahnya, aku merasa aneh. Dia seperti sedang sangat murka. Dia terlihat sangat menakutkan hingga bulu kuduku tiba-tiba berdiri semua. Hingga akhirnya Sinta datang mendekatiku dan semakin jelas raut mukanya menampakkan emosi yang sangat memuncak. Dengan perasaan takut akan sosok Sinta ini, aku yang sudah terpojok di dinding kamar hanya bisa pasrah dan berharap dia sedang bercanda seperti biasanya. Tangan Sinta tiba-tiba dengan cepat mengarah padaku dan... Kira-kira apa yang dilakukan Sinta pada Mas Rian ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian nih yang udah mau nge-share ceritanya. Dan terima kasih teman-teman tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.